Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua yang biasa nonton di channel saya nih di Arjeta Farm. Ini kita dari Arjeta Farm nih mau membahas atau memperkenalkan 15 pakan ternak yang ada di kebun atau bank pakannya Arjeta Farm, dimana ini berprinsip aset guys. Aset itu sulit sekali untuk dibentuk apabila kita tidak niat guys. Ini saya udah niat di 2 atau 3 tahun ke belakang guys. Jadi kalau udah jadi aset mah alhamdulillah nih sangat membantu kehidupan kita, khususnya di dunia peternakan perdombaan itu guys. Nah, ke-15 bank pakan ini atau ke-15 tanaman yang kita budidayakan itu maksudnya adalah untuk memperkaya dan membuat komplit lah guys, supaya programnya kita di sini tidak mau membeli baik rumput ataupun konsentrat seperti itu, dikarenakan kalau tungtungnya beli itu posisi peternakan tidak akan kuat guys, apalagi mengikuti harga konsentrat yang terus naik guys. Tidak bisa kuat. Kalau kuat itu logikanya ya income ataupun input outputnya itu kan harus besar output guys. Kalau misalkan pemasukannya besar, pengeluarannya juga besar, itu ya tungtungnya kan kita tidak fit gitu guys. Jadi untuk fit kita harus memperkecil pengeluaran dan memperbesar pemasukan. Nah seperti itu guys. Seperti kita tahu kalau beternak itu mau ayam, mau entok, mau domba, mau apalah, tetap 70% itu beratnya di pakan guys. Akan tetapi kalau domba atau kambing atau sapi, istimewanya adalah pakannya mungkin saja bisa gratis guys. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus punya bank pakan, baik itu jenis atau golongan rumput ataupun golongan-golongan yang mengandung bahan-bahan untuk konsentrat begitu guys, seperti misalkan turi, indigo, perak, kaliandra, petek Cina, atau misalkan sengon lah, banyak. Yang jelas yang berprotein tinggi lah. Nah baiklah, kita perkenalkan nih bank pakan atau hijauan-hijauan yang kita budidayakan ya guys. Jadi sampai saat ini alhamdulillah domba saya gemuk-gemuk dan tanpa konsentrat dan tanpa beli lah guys, 100% tanpa konsentrat dan tanpa beli. Baik, kita bahas satu-satu guys. Dari mulai ini dulu ya, red napir dulu yang jelas, gampang lah membedakannya. Red napir adalah termasuk golongan rumput ya guys. Ini red napir warnanya merah, kalau garis besarnya seperti pacong dan lain-lain lah. Di pertumbuhan nggak jauh daripada pacong, cuman kalau jumlah tunas kalah sama pacong enggak. Tapi tetap saja harus punya sebagai rumput yang dibudidayakan. Nah seperti itu guys. Yang kedua adalah pacong. Nah kalau pacong seperti ini bentuknya guys. Jadi pacong itu kalau segi kecepatan tumbuh atau jumlah tunas lebih banyak daripada red napir guys. Untuk kandungannya kita lampirkan dari slideshow ya guys, biar tidak terlalu banyak yang dibahas, karena kan kalau dibahas semua nanti panjang dan sayangnya juga agak lupa lagi. Nah setelah pacong itu kita kenali gamma umami guys. Gamma umami itu mirip-mirip pacong, bedanya daun lebih tebal dan lebih lebar guys. Kalau pertumbuhan dan lain-lain ya nggak jauh lah. Untuk energinya atau yang lainnya lah bisa dilihat-lihat di slideshow-nya guys untuk keterangan lebih jelasnya. Yang jelas perbedaannya adalah kalau pacong itu banyaknya tunas sama, cuman kalau gamma umami lebih tebal guys. Ininya daunnya lebih
lebih tebal lah sedikit lah, jumlah bulu nggak jauh, sama-sama juga ada berbulu. Nah seperti itulah guys. Oh ini guys, kalau pertumbuhannya itu tidak lurus guys, si batangnya itu agak, namun orang mah rada mangkak gitu guys, jadi ngarbah sedikit lah, naonnya ngaranna teh semu mangkak gitu guys, jadi semu mukanya teh lah sedikit. Nah kemudian kita lihat ini janjibar nih guys. Kalau janjibar ciri khasnya gampang, warna ininya daunnya di belakangnya itu semu putih guys, ada warna putih kayak kapur guys. Kemudian kalau pertumbuhan bagusan pacong, cuman tetap aja janjibar juga harus punya karena kandungannya yang berbeda-beda. Nah gambarnya seperti ini guys, itu untuk janjibar. Ini mengenai visualnya guys, ada yang diambil dari kebun saya, ada yang diambil dari Wikipedia guys, seperti itu ya. Yang penting kita edukasinya nyampe seperti itu guys. Nah kemudian odot guys. Nah kalau odot seperti ini bentuknya, tingginya itu sekitar 1 meter lah. Kalau misalkan tanahnya subur otomatis lebih 1,3 meter guys. Pokoknya tinggi juga. Untuk tingginya ya otomatis pacong paling tinggi guys, mungkin gitu, paling tinggi di antara yang lain. Tapi garis besarnya emang nggak jauh lah, sama-sama saja. Kalau masalah berat itu ya kalau dibabatnya dari bawah semuanya juga berat. Cuman yang ekonomisnya atau yang dipakai untuk domba ya kan harus bawahnya nggak bisa dimakan karena keras guys. Apalagi kalau rumputnya sudah lama itu tidak ditebas pasti keras-keras. Nah itu guys odot ya guys. Kemudian kita berlanjut ke biograss. Nah kalau biograss sama biopitas itu adik kakak guys. Membedakannya agak sulit, cuman yang jelas kalau biograss atau biopitas bulunya sedikit dibanding gitu guys ya, dibanding pacong, karena biograss itu mungkin hasil kawinan apalah, pertumbuhan ya nggak jauh berbeda guys. Mungkin dikatakan diklaim sama orang lain biograss lebih bagus ya, mungkin lebih bagus itu kalau tanahnya berbeda ya guys. Kalau di tempat saya nggak jauh berbeda, sama saja guys sama pacong begitu. Yang jelas harus punya lah intinya, soalnya kan berbeda juga itu kandungan energi atau ya protein dan sebagainya. Kemudian biograss ya samalah sama biopitas, nggak jauh lah. Produksinya mungkin berbeda karena di saya punyanya sedikit, jadi nggak kelihatan itu perbedaannya guys. Nggak tahu kalau hektaran mungkin berbeda. Menurut penelitian ilmiah sih kalau biograss itu dalam segi banyaknya katanya lebih bagus, kalau biopitas itu dalam segi proteinnya katanya lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau dikit-dikit banyak perbedaannya nggak kelihatan, sama dimakan nggak tahu tuh hasilnya. Yang jelas nggak jauh beda lah. Ini semua yang barusan diomongin itu di semuanya juga tingkat kapabilitas atau kesukaan hewan sama guys, dimakan semua guys. Cuman basicnya kita harus punya chopper. Kalau nggak punya mesin chopper agak repot, soalnya bonggolnya itu banyak sisa guys. Kalau di chopper hampir 100% dimakan, apalagi dikasihkannya teratur lah. Jadi si domba teh pas lapar kan makan, pas lapar makan. Nah seperti itu guys. Kemudian kita berlanjut kepada gamma umami udah ya. Kemudian kita berlanjut ke turi guys. Nah kalau turi bentuknya seperti ini. Ini umurnya panjang guys, bisa sampai 5 atau 10 tahun. Kalau pengen pendek kita tebas aja pucuknya nanti jadi ke pinggir guys. Jadi gampang cara nebangnya, nggak jauh beda sama turi sama indigo pera. Kandungan proteinnya nah dilampirkan lah sebentar. Nah ini guys lebih gampang ditanam melalui bijinya daripada setek guys, tetapi di setek juga bisa.
Nah ini kadar proteinnya tinggi sekali nih, hampir 30% lebih. Ya nanti dideskripsikan lah. Nah kemudian indigo perak, ini juga sama. Indigo perak, turi itu leguminosa guys, jadi tumbuhan yang berbiji atau dikembangbiakan juga lewat biji, bisa lah. Nah bentuknya seperti ini indigo perak. Ya mantap, harus punya juga. Di setek gampang, apalagi di cangkok itu gampang, 100% tumbuh. Wah gampang guys, 2 minggu juga udah berakar. Tingkat kapabilitas hewan mantap guys. Kalau misalkan ada hewan yang tidak suka, itu awal-awal guys, nantinya suka. Mungkin kedua, ketiga, keempat langsung suka. Kalau awal-awal mah diambil lah. Kemudian kalau dipoe lebih disukai guys. Dilayukan dulu, disimpan, nanti udah layu dikasihkan. Nah lah, kalau dikasihkannya kalau bisa jangan disamakan dengan rumput guys. Nah, soalnya sayang kan, legrum-legruman mah proteinnya tinggi, nanti dibuang-buang seperti itu guys. Jadi dipisah aja, misalkan domba rumput dulu, setelah rumput habis diselingan sama itu indigo perak atau turi gitu guys, nanti habis juga, nilai proteinnya tinggi. Kemudian kita berlanjut ke kaliandra. Nah kaliandra seperti ini guys, itu tingkat proteinnya nih ya segitu. Saya tidak disebutkan soalnya bisa salah guys. Nah ini kaliandra itu untuk memperbanyaknya kalau gampang sama biji. Nah kalau di stek juga bisa itu guys. Sekarang mah yang namanya di stek tidak ada yang tidak bisa, karena banyak teknologi guys, teknologi seperti penumbuh akar, perangsang akar dan sebagainya lah guys. Kan perangsang akar yang paling murah itu kayak bawang atau digosokkan itu guys, atau wah banyak lah, cau juga bisa, pisang dipakai perangsang akar, atau misalkan lidah buaya kayak gitulah. Nah, kita lanjut. Sekarang petai Cina ini adalah pohon endemik, di mana-mana banyak. Karena apa? Ya karena kan banyak orang yang tidak tahu fungsinya. Jadi petai itu didiamin saja. Kemudian karena didiamin kan si buahnya teh kan jatuh guys. Kadang jatuh, kadang dibawa lalai, kadang kemana lah. Jadi gampang tumbuh. Sebenarnya bukan gampang tumbuh, karena banyak tidak diperhatikan sama orang, jadi gampang tumbuhnya seperti itu guys. Indigo perak juga sama, gampang tumbuh. Kalau ada bijinya mungkin di kemana lah. Cuman indigo perak kan nggak bisa dimakan, jadi tumbuhnya mungkin terbatas gitu guys. Kalau petai Cina mah selongnya guys, kayak gini bentuknya, jadi sering dimakan manusia juga. Kemudian suka sisa merenan dibalangkeun guys, kalau dibalangkeun kapipir jadi ya kayak gitulah. Jadi lebih banyak selong atau petai Cina mah. Kemudian ya kalau saya mah dipelihara, dibesarin guys. Terus kalau banyak ditebas seperti itu guys, jadi bang pakan. Kalau nggak percaya mah silahkan main ke tempat saya guys, ya di Ranca Ekek, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung gitu guys. Kampungnya Bojongkalong, Desa Linggar, RT 4 RW 6. Kemudian yang terakhir, yang jelas saya takut salah, yang jelas gamal seperti ini guys. Sangat disukai sama domba. Tapi tetap guys, yang namanya leguminosa itu nggak bisa banyak itu domba makannya, karena merenan giung guys. Jadi yang namanya protein tinggi mah di mana-mana juga nggak bisa dimakan banyak, jadi sedikit-sedikit dimakan sama dombanya. Dan ya ada akibatnya lah, kalau terlalu banyak mungkin keracunan juga mungkin bisa guys. Seperti halnya kita makan gula lah guys. Kalau kita makan gula ya enak kan, nggak makan gula tapi udah bisa 1 kilo guys, dimakannya ya sedikit udah giung atuh ya guys. Nah seperti itulah. Atau makan telur gitu guys, telur kan protein tinggi, kita makannya ya 1-2 gitulah. Kalau banyak-banyak mah boboro bisa dimakan.
Kalau nasi mentung karena karbohidrat. Domba juga seperti itu. Kalau protein mah gak bisa banyak. Domba juga sedikit-sedikit udah beres. Kayak singkong gas gak bisa banyak, meskipun disimpan banyak gak dihabisin. Ya segitu ulasannya guys. Itu kita semua ada di kebun kita begitu. Oh, gue temala belum guys, gue temala. Nah, gue temala itu bentuknya seperti ini guys. Ya, dibudidayakan lah guys. Mantap nih gue temala. Jadi besar-besar guys itu. Besar-besar. Lebarnya hampir 10 cm itu. Pacong apa-apa juga kalah lah gue temala. Cuman pertumbuhannya aduh lambat guys. Jadi tetap itu primadona itu adanya di odot, di pacong seperti itu. Gue temala jarang. Kemudian seteria nih guys, seteria. Seteria itu kayak rumput lapangan kecil-kecil. Tinggi sekitar ya 70 cm lah guys. Itu sangat baik apabila tempatnya mantap guys, seperti di Orea gitunya. Kalau dilepas begitu saja wah kalah sama odot guys, bisa mati itu steria. Apalagi kalau disatuin sama pacong wah bisa mati guys. Odot juga bisa mati kalau disatuin mah, kecuali dipetak-petak mungkin. Nah kemudian yang terakhir nih singkong karet guys. Nah keunggulan singkong karet itu dibanding singkong biasa ya guys ya jauh. Pertama, kalau singkong karet satu kali tanam seumur hidup terus biji ini guys, biji daun. Tetapi kalau singkong biasa mah kita tebas tumbuhnya lama. Nah seperti itu. Kemudian perbedaannya ya kan, ari singkong biasa mah di bawahnya ada ini yang bisa dimakan singkongnya. Kalau singkong karet tidak begitu guys. Cuman kalau kapasitas produksi daunnya mah lebih atau lebih tebal, lebih besar dan seterusnya lah. Mungkin vitaminnya juga mungkin vitamin atau mineral atau proteinnya lebih banyak begitu daripada singkong biasa guys. Tetapi singkong biasa juga harus punya juga sih guys. Ya mantap di tempat saya ini alhamdulillah sudah komplit semua. Nah untuk ininya guys, untuk promosinya barangkali membutuhkan mah tinggal WA ku saya dikirim guys begitu. Link Shopee-nya ada nih di deskripsi, nanti ditulisin ya guys. Jadi kalau dipencetnya langsung masuk ke Shopee di Lira Marsal Kabupaten Bandung. So, untuk harga dan sebagainya di Shopee ada langsung. Kalau takut ketipu mah langsung aja pesen ke Shopee guys. Ada ininya tokonya Lira Marsal, Lira Strip Marsal, atau tanya-tanya dulu di WA saya guys, nanti dikasih alamat. Seperti itu guys. Ya mantap peternakan. Beternak lah guys. Kalau mau nurutan gitu juga. Kalau tidak mah ya gak apa-apa, sebagai wawasan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.